Saya mengatakan Gus Dur itu lebih pendeta dari saya. Padahal dia tidak pernah dibaptis, tidak pernah naik CD, ya kan? Tetapi memuliakan semua. Nah, seharusnya kita berproses menuju untuk adanya Gus Dur kecil di seluruh tempat lapangan. Semakin orang dekat pada Tuhan, semakin justru dia jauh dari sesama. Oke, Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, ketemu lagi di Opini BRT ya dengan Pak Pendeta Albertus Pati di sini dan juga kita kedatangan tamu kali ini Pak ya. Ini tamunya orang jauh atau orang deket nih Pak? Tamu agung. Tamu agung. Ada Pendeta Saud Sirait di sini. Hora Samang. Ya, sehat ya. Ya, kita mau ngobrol-ngobrol lagi nih. Jadi butuh narasumber. Berhubung karena narasumber kita ini mungkin teman-teman sudah cukup tahu juga ya kiprahnya Pak ya. Jadi dari sejak reformasi Pendeta Saud udah banyak bekerja terus sampai sekarang di KPU banyak lah ya, banyak hal yang dikerjakan gitu ya gitu. Nah, ini kita mau ngobrol-ngobrol sedikit tentang membangun kesadaran politik di tengah jemaat nih. Nah, Pak Pendeta dua-dua ini pendeta ya gitu. Jadi saya harus mulai dari yang mana nih Pak? Kira-kira kita mau ngobrol situasinya sekarang kalau mungkin dari nanti Pak Pati juga dan Pendeta Saud juga ya nanti bicara seperti apa. Tapi gini, sekarang ini sebenarnya kalau boleh dibilang warga jemaat Kristiani terutama di Indonesia seberapa sadar sih Pak dengan isu-isu kewarganegaraan, isu politik, isu sosial kondisi terkini gitu ya. Kalau yang Bapak Pendeta perhatikan seperti apa? Ini mungkin ke Pak Pati dulu. Oh, itu bidangnya. Pak Saud dulu ya. Kalau menurut Pendeta Saud seperti apa Pak? Kalau sekarang? Ya, political phobia masih ada. Oke. Oleh rupa-rupa doktrinasi pada masa rejim Orde Baru. Betul. Sehingga tidak hanya gereja, tapi seluruh warga negara Indonesia masih mengalami ya, itu. Di masjid begitu, di vihara begitu, kelenteng dan gereja. Nah, secara khusus kekristenan sesungguhnya memang mengalami suatu proses yang menurut saya sebut kecelakaan berteologia, kecelakaan beriman. Jadi kita merujuklah kepada sejarah ya, meskipun firman Tuhan Alkitab dikatakan, tapi dia juga mengandung sejarah. Kita menarik pengertian gereja itu dari eklesia. Ya, Dewa. Tapi sama sekali kita tidak tahu sejarah eklesia. Eklesia itu berdiri pada tahun 508 sebelum Masehi ya, di kota Athena. Jadi itulah badan politik demokrasi pertama. Bayangkan kata eklesia itu adalah badan politik pertama di dunia yang demokratis. Sehingga sejak itu berlangsung tahunan sidang eklesia. Itulah forum pengambilan keputusan untuk masyarakat di Athena. Ya, yang menentukan segala sesuatu, pemimpinnya, sistemnya, dan bagaimana tata tertib kehidupan masyarakat. Nah, mengapa kata ini dilekatkan pada pengikut Yesus? Ya, kita dapat lihat Paulus itu dari tahun 3 sampai 67 Masehi. Ya. Sementara kaisar yang paling brutal, ibunya dibunuh, ya. Istri pertama juga dibunuh, istri kedua ditendang saat mengandung sampai mati. Dia paling brutal. Bahkan pembakaran kota Roma, 70% itu terbakar dan dia pergi keluar kota, lalu kemudian ini dikenakan ke orang Kristen. Nah, di tengah situasi itu kan si Kaisar Nero itu tahun 57. Jadi masa-masa puncak penderitaan para pengikut Yesus. Nah, pertanyaan kita adalah mengapa Pak Rasul Paulus mengenakan kata eklesia kepada para pengikut Yesus ini? Jadi tidak dalam bentuk ritual, tapi dalam bentuk gerakan-gerakan sosial, bagaimana tata cara hidup yang sesuai dengan nilai-nilai yang ditampilkan Yesus. Nah, makanya di sana termasuk Dorcas, Tabita, Rasul Petrus. Dan setelah kata eklesia itu memang yang tadinya status
pengikut Yesus itu secara hukum dikenakan yang disebut malum illicita. Ya, jadi Durjana ya, yang ya. melawan hukum. Konsekuensinya adalah seluruh penduduk wajib membunuh. Nah, setelah pengenaan kata eklesia, para pemimpin dan aparatus negara Romawi itu mulai berubah persepsinya. Akhirnya kemudian malumnya ilisitanya dihapus jadi licita. Kemudian malumnya dihapus jadi licita, dan kemudian tahun 303 Edik Milano gitu ya. Ya, 303 keluar mullah lah itu. Bukan mullah. Deklarasi dari Kaisar Konstantin bahwa dia pelindung. Semula pelindung dari eklesia. Lalu kemudian eklesia menjadi agama negara. Jadi tidak terbayang. Nah, dikenakanlah itu dengan kata gereja. Dalami saja Alkitab. Kapan urusannya Rasul Paulus dengan ritual? Ya. Dia paling menjawab pertanyaan-pertanyaan lewat surat-surat. Itulah surat ke Korintus, surat ke Roma, Galatia, dan lain sebagainya. Jadi substansi kekristenan, kalau kita mau pahami tarik dari sejarah, inti maknanya adalah suatu gerakan kemanusiaan, ya, yang menyangkut hak-hak hidup manusia. Bagaimana tata cara hidup yang baik sesuai nilai-nilai tadi. Jadi seluruhnya bermakna sosial. Nah, kalau ini sampai ditinggalkan, suatu agama tanpa perembesan makna ke dalam realitas sosial, maka agama itu akan kejam. Siap membunuh, siap memecah belah, siap dan lain sebagainya. Jadi disitulah sebetulnya yang saya sebut tadi, kecelakaan yang mesti kita betulkan, terutama generasi muda. Kami juga merasa bersalah untuk itu. Iya. Gitu. Eklesia kita pakai, tapi sama sekali substansinya tidak. Ya, kita belokkan dengan paksa, kita bengkokkan dia hanya urusan ritual semata. Adapun dibikin yang bersifat karitatif untuk urusan sosial, bantuan ke panti asuhan, bantuan ke sini. Kan itu diakonia karitatif itu tidak mengubah sistem. Malah rejim-rejim yang jolim mensyukuri karitatif. Kita ikut gotong royong bangun jalan, APBD nggak perlu keluar, pemerintah tidak perlu capek, panti-panti asuhan kita dirikan dan lain sebagainya. Pemerintah nggak usah pakai dana sosial. Tapi eklesia itu adalah diakonia transformatif, mengubah sistem. Ya, betul, bagus itu diakonia karitatif seperti Suster Teresa ya. Jangan bertanya lagi kamu, mengapa ini orang luka, terkapar dan lain sebagainya. Nanti akan mati. Yang penting sekarang bantu. Tolong. Tetapi kan harus dibarengi dengan yang transformatif tadi. Mengapa ada akar-akar yang membuat orang ini? Apakah di sistem kekuasaan, sistem moral kita yang sudah rusak, ajaran-ajaran dan lain sebagainya. Jadi dua ini harus kita combine, karitatif dan transformatif. Tapi kalau tadi Pak, berarti kan sebenarnya itu dalam tanda petik sebenarnya kita membelokkan makna eklesia lah, katakan demikian. Tapi kan kenyataannya sekarang kalau kita kembali ke sana kita yang dianggap belok nih jadinya Pak gitu ya. Tapi ya dari aktivis Pak Pendeta selama ini kan kesannya seperti itu ya. Kalau mungkin itu agak aneh buat seorang pendeta atau untuk ini seperti itu. Ya, saya meninggalkan zona aman dengan memasuki wilayah negara. Lebih nyaman jadi pendeta, ya, yang hanya berada di lokasi itu. Jadi meninggalkan zona aman memang dan pertempuran. Saya memang saya nggak tahu, kami seangkatan sekelas, memang agak beda tampilan kelas kami. Sangat unik dan paling lengkap. Ya, ketua umum
sinode, Iya. ketua MPH, ada lagi Rumanja Purba, ada Terus lagi. ya, betul. Dan saya menempuhnya. Tapi semua ini melakukan fungsi-fungsinya dengan satu untayan, Ya. melihat negara ini sama Oke. persepsinya. Jadi apa yang kita sebut dengan marturia? Kesaksian. Marturia. Lalu kalau Bung Berti kan terobos terus ya ke kawan-kawan muslim Dialog lintas agama. Iya. Ya. di luar sistem dan struktur negara. Hmm. Dan itu kan teramat penting. Ya. Saya memang dari Sosial mahasiswa udah bergerak di GMKI Ya. secara aktif. Beliau juga sama, cuman saya sampai ke puncak di organisasi kemahasiswaan itu. Mulai, oh iya ini. Jadi marturia itu bukan kesaksian internal, kesaksian keluar, exodus, Ya. exkaleo, dipanggil keluar. Ya. Nah ini kan jadi saya pikir ini. Dan yang kedua, substansinya bukan pengkristenan marturia kita. Yesus tidak totally, tapi bagaimana merembeskan nilai-nilai yang paling ideal ke seluruh struktur dan sistem Di masyarakat. Oke. Nah itu yang saya rasa penting. Tapi lebih penting lagi bagaimana SDM di bawah yang dilakukan Bung Berti dengan kolaborasi dengan berbagai pihak. Jadi memang terjadi perjumpaan di situ, semacam pembagian tugas di sana. Ya. Oke. Nah jadi ada Karl Rahner itu yang disebut anonymous Christian. Ya. Jadi menurut saya sampai hari ini saya mengatakan Gus Dur itu lebih pendeta dari saya. Padahal dia tidak pernah dibaptis, tidak pernah naik CD, ya kan? Ya. Tetapi memuliakan semua. Ya. Nah, seharusnya kita berproses Menuju untuk adanya Gus Dur kecil di seluruh tempat lapangan. Nah ini kan Bung Berti lakukan, ya, saya lakukan di berbagai tempat. Jadi bagaimana sekarang mendorong jemaat ke arah itu? Nah, itu pertanyaannya. Sebetulnya mudah. Bagaimana kamu memeluk tetanggamu? Oke. Ya, peka, ya. Jadi yang disebut caring, giving, contributing, sharing. Ya paling nggak 4 itu kan. Oke. Jadi ada caring, Bung Berti lebih Lebih care. karena saya tidak sekolah di Amerika. Nah, perhatian ya, caring, giving, memberi, contributing tidak hanya memberi, ada satu kontribusi kita dalam hidupnya, tidak hanya uang, benda, apa dan lain sebagainya. Dan kemudian sharing. Sharing ini gimana kita mengadopsi problemnya itu, ya, lalu kita kemudian turut bersama mengatasinya. Saya kira Indonesia dan gereja akan mengalami puja-puji dan Yesus akan bangga. Menurut saya dengan keadaan sekarang, jangan-jangan Yesus menangis. Nah, gimana tuh Pak Ben kalau gitu? Apa betul kira-kira Pak kalau menurut Pak Pendeta? Udah pasti betul. Tapi emang itu kondisinya Pak ya. Maksudnya kalau dibalikan tadi ke Pendeta Saud katakan value paling awal sebenarnya itu sangat humanis dan sangat sosial dan sangat mendorong pada ini. Tapi kok sekarang kenyataannya seperti itu Pak, atau seperti Pak Pendeta dikatakan mungkin ada apa ya, semacam fobia politik dan itu. Nah, itu masih dirasakan juga kalau sampai saat ini Pak, kalau menurut Pak Batin? Masih, artinya bahwa biar gimana kita kan hidup dengan berbagai pengaruh, pengaruh masa lalu itu kan masih ada di kita ya, baik pengaruh positif maupun yang negatif. Pertama pengaruh masa lalu dari situasi politik masa lalu, ya struktur politik masa lalu yang mempengaruhi kita, yang mengakibatkan fobia, political fobia itu. Tapi juga oleh karena teologi kita juga yang memang bahkan menjauhkan kita dari politik, gitu ya, yang membuat kita justru maunya di dalam saja. Dan ketiga adalah kadang-kadang begini, ada minority complex yang membuat kita justru berpikir di dalam konteks begini, minority complex diikuti dengan karena kekristenan itu datang dari pengaruh barat yang orang kulit putih yang merasa punya jiwa triumfalistik, kita lebih hebat dari yang lain.
dan punya jiwa polaristik, kami benar, situ salah, kami anak Tuhan, situ anak setan. Kira-kira gitu. Jadi yang memunculkan adalah eklesia yang sifatnya fundamentalistik ya, yang intoleran, yang eksklusif, pengen menaklukkan gitu ya. yang diskriminatif dan sebagainya. Efeknya bukannya kita berbaur keluar, tapi kita berpikir kalaupun kita keluar untuk membuat orang ke dalam, gitu ya. Bukan keluar untuk menggarami dunia menjadi lebih baik bagi semua, tapi kita berpikir untuk lebih baik bagi kami, gitu ya. Sehingga oleh karena itu memang persoalan-persoalan yang seperti itu, seperti yang dikatakan tadi, kadang-kadang kita fobia sehingga tidak mau terlibat di situ. Kita juga fobia dalam pengertian kita berpikir cuman karitatif, tapi karitatif itu dalam pengertian supaya orang suka sama kita, orang mau sama kita, bukan dalam rangka membangun kemanusiaan. Ya, biar aman itu Pak ya. Dalam rangka membangun kemanusiaan kan kita harus uji. Ya, betul. Apakah karitatif ketika kita giving, kita memang mau mengangkat dia atau berbagi dalam rangka berbagi hidup, ya sharing, berbagi hidup, atau kita sebetulnya mau supaya dia ikut kita. Kan itu nggak tulus ya. Tetapi kan kita mau kalau saya berbagi karena memang kita sesama manusia tinggal di tempat yang sama. Di tempat yang sama kan gitu, kita harus saling mencintai, saling membangun solidaritas. Jadi yang namanya karitatif belum tentu juga sesuatu yang baik. Giving nggak selalu baik kan gitu ya. Kalau kita giving untuk orang yang membutuhkan, tapi juga giving misalnya saya kasih contoh, ketika polisi menghentikan kita giving misalnya kan itu nggak baik juga kan gitu. Jadi nggak selalu apa yang kelihatan baik itu baik. Betul. Tergantung motivasinya. Jadi oleh karena itu memang sekali lagi yang dibutuhkan oleh gereja-gereja sekarang diingatkan kembali sebetulnya bahwa balik lagi eklesia itu adalah satu gerakan gimana supaya kita semakin memanusiakan manusia, membangun keadilan, kesejahteraan, perdamaian untuk semua, bukan untuk kita saja. Karena begini, kalau orang Kristen berpikir tentang kebaikan Kristen, itu tidak Kristiani. Kalau orang Kristen berpikir untuk kebaikan semua, itulah yang Kristiani. Gitu kira-kira. Itu ya. Ya, teman, pasti setuju.